Hari ini kita akan belajar tentang menjaga fitrah. Menjaga fitrah. Ini kebetulan ada kejadian ini, saya mau kasih contoh. Namanya fitrah itu adalah asli. Ulangi. Fitrah artinya asli, orisinal, bukan palsu. Contoh, aslinya jalan itu macet atau lancar? Lancar. Jadi kejadian saya tadi tidak fitrah. Nah, paham gara-gara itu contohnya. Yang kedua, fitrah itu artinya bersih, belum terkotori atau terkontaminasi. Jadi bersih, suci, tidak kotor itu artinya fitrah. Oke. Kemudian asli dan bersih itu sumbernya satu, namanya tauhid. Sumbernya dari Allah. Inilah yang diungkap oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita jadikan doa pada waktu iftitah. Masih ingat doanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku fokus menuju, berorientasi hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi. Aku lurus, tidak belok-belok, hanifah. Aku pasrah sepasrah-pasrahnya, muslimah, wa ma'ana minal musyrikin. Dan aku tidak akan berpaling dari satu-satunya yang berhak disebut sebagai pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu, asli dan bersih sumbernya dari tauhid. Tolong camkan, asli dan bersih sumbernya dari tauhid. Inilah yang disebut fitrah. Oke. Fitrah, jadi clear. Kalau begitu, menjaga fitrah artinya menjaga tauhid dengan cara menjaga keaslian dan kebersihan. Contoh, badan. Badan kita kalau mah itu fitrahnya mambu atau wangi. Wangi, kalau itu. Jadi tadi ke masjid ini wangi apa kamu mambu-mambu ke sini berani? Itu mudah saja. Jadi logikanya begitu. Contoh yang lain lagi. Fitrahnya kita ini akor apa bebala? Akor. Nah itu kira-kira. Aslinya begitu. Kemudian lagi. Fitrahnya kita ini putih pecak Donald Trump atau sawo mateng pecak Prof Yuwono inilah. Nah, jadi kalau mau itu ngapo kamu nak pakai pemutih? Paham? Oke. Fitrahnya kita ini, ya, fitrahnya kita ini, hormat sama wong tua apa tidak? Hormat. Itu fitrah semua. Jadi aslinya, bersihnya, yang bersumber pada tauhid, itu namanya fitrah. Dan bagaimana kita menjaganya? Kita lihat bulan yang lalu, yaitu bulan Ramadan. Kalau sekarang bulan Syawal, hampir akhir ini. Bulan Ramadan kemarin kita berpuasa dengan segala aktivitasnya. Saya ulangi, berpuasa dengan segala aktivitasnya. Apa baik? Ada puasa, benar tak? Ada nahan hawa nafsu, omongan yang jelek, ada tak? Ada tilawah tadarus Quran, ada tak? Ada sedekah segala macam, ada tak? Ada sholat tarawih witir, ada ngumpul-ngumpul tak? Ini senianan. Setelah Ramadan, maka ayatnya bunyinya walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Maka selesai kamu puasa, bertakbirlah. Takbiran enggak kemarin habis puasa? Takbiran. Untuk apa? Hadakum, karena kamu sudah diberi petunjuk oleh Allah, la'alakum tashkurun. Kamu menjadi hamba yang bersyukur. Waktu takbiran namanya hari raya apa? Idul Adha, itu. Idul Fitri. Maka hari raya Idul Fitri. Kita kembali kepada fitrah. Paham ini? Jadi kalau begitu, puasa kemarin adalah latihan 1 bulan penuh untuk mengembalikan kepada fitrah. Nah, itu yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi sebagai tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Jadi menjaga fitrah artinya kita membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa ada berapa tadi? Kalau di runut tadi ada 5. 1 adalah tilawah Quran. Ada tilawah? Ada. Tadi pagi saya sudah tilawah. Kemarin saya sudah hatam. Ya. Untuk bulan ini kemarin saya sudah hatam. Belum selesai kan di Syawal kan? Sudah hatam. Hari ini saya sudah Al-Baqarah ayat yang ke-60-an. Jadilah ini beguyur baik. Oke. Tilawah, itu cara kita menjaga fitrah. Yang kedua, zikir. Zikir. Ada tak kita zikir? Ada. Zikir yang paling besar apa? Afdhalu zikir. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Yang itu ada tercantum dalam solat. Maka disebutkan wa aqimis sholata li dzikri. Solat adalah dalam rangka zikir. Orang yang solat sadar tak? Sadar. Orang yang zikir sadar tak? Sadar. Kalau tak sadar namanya tak ingat. Arti kata zikir, ingat. Jadi orang yang zikir adalah orang yang ingat. Waktu sholat itu kata Allah di Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمُ سُكَارَى. Jangan kamu sedang mabuk. Jadi sedang mabuk, tidak sholat. Ada tak wong sholat itu mabuk? Begitu sholat langsung tak tahu apa yang dibaca. Betul sholat apa tak tahu dia gerakannya apa. Semua sholat diawali dengan kamu tahu pasti. Gitu kalau tahu pasti. Setiap sholat, setiap amalan harus ada niatnya. Waktu kita nak sholat, mohon maaf. Sudah wudhu itu pasti sudah mulai terbayang nak sholat. Bener tak? Kemudian dari rumah mau ke masjid itu terbayang mau sholat atau nak berjoget? Nak sholat. Nih, begitu sampai masjid masuk, ya, langsung kita misalnya sholat tahiyatul masjid, sholat, maka sholat adalah zikir yang utama. Maka disebutkan wa aqimis sholata li dzikri. Mangko-mangko kita ini, sholat kita ini sehari semalam yang wajibnya berapa kali? 5 kali. Jadi setiap 5 kali dalam berapa jam? Kira-kira 5 kali antara jam 5 subuh sampai jam 8 malam. Jadi ya kira jam 20. 15 jam kita 5 kali sholat. Jadi setiap 3 jam kita ingat akan Allah. Coba, setiap 3 jam kalau ingat Allah, mestinya normalnya bisa tak wong itu lupa sama Allah? Ulangi pelan-pelan ini saya sama ini kalimatnya ini berat-berat ini, oke? Setiap 3 jam ibu-ibu ingat suaminya. Kira-kira bagaimana? Saya nggak usah tiap jam, tiap 3 jam lah. Setiap bulan saya datang ke sini, saya ingat ayahanda, Pak Haji Julia Rasid. Ini kan? Apa yang saya ingat? Semuanya. Waktu Al-Furqan ini baru berdiri, awal-awal itu masih awal-awal lah, tahun 2000-an, saya sudah dipanggil beliau. Tapi saya bilang, ya ayahanda saya mau sekolah dulu. Saya baru jadi dosen waktu itu. Kemudian saya sekolah. Saya dulu dipanggil di sini suruh ikut di sekolah Islamnya ini kan, itu kan apa mungkin suruh ngelola atau apa tak tahu, pokoknya gitu. Itu saya masih ingat itu. Kemudian saya bilang saya mau sekolah dulu. Saya sekolahnya lama dari awal tahun 2000 sampai 2009. Balik-balik di sini udah rame nian. Itu kenangannya. Yang kedua, kenangan kita pengajian. Coba. Beliau biasanya duduk di mana? Situ. Kan kira-kira itu hafal gitu kan. Kira-kira itu.
itu waya-waya ayahanda kita kenal, kita ingat. Ya, padahal ketemunya misalnya aku paling-paling pengajian ini sebulan sekali. Sebulan sekali aja ingat. Dan bahkan saya masih mengingat pertemuan awal dulu sampai yang sekarang ini, walaupun beliau sudah di sana, di alam barzakh, Allahumma firlahu warhamhu, tapi masih ingat. Sekarang pertanyaan saya, sholat tiap 3 jam. Ingat Allah enggak kira-kira masih? Tapi benar enggak? Kita jingok di surat 59. Mari kita lihat di surat 59. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Ciri orang yang tidak ingat Allah adalah orang yang lupa diri. Ada enggak di dalam dunia ini, di kehidupan ini, di Indonesia, di Palembang ini, orang yang lupa diri? Ada enggak? Tua tapi masih berjoget. Ada enggak? Ada. Muda tapi males-malesan. Ada enggak? Saya mohon maaf ini. Sekarang kan sudah usianya 54 nak 55. Itu kalau nyopir, aku ingat yang tadi. Takut aku nih nyopir sudah nih. Aku bawa mobil dewek tadi. Jadi makanya sudah jalan macet, sudah dialihkan jalurnya, crowded mah itu. Mana berani aku sat-sat. Mah inilah kira-kira sambil agak gemeter. Tapi kira-kira 20 tahun yang lalu, kira-kira mana aku bawa mobil? Nah, paham enggak kira-kira itu? Jadi orang itu harus kenal, ingat sama dirinya. Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak yang ini kan rata-rata tua-tua kalau. Kamu masih nak senam aerobik yang pakai kitik-kitik itu, berjoget-joget itu kan? Taktub-taktub, atau senam tai chi yang ini. Nah, perhatikan. Sudah tua senamnya tai chi. Tapi kak tadi aku jingok yang muda-muda, yang betina-betina pakai topi yang itu kan ya, pakai baju seksi ada kan? Ada di jalan tadi aku jingok, ada di depan toko pempek tadi, wong pada senam, oh bunyi musik tamtum muda. Ingat dia masih muda. Yang kita udah tua. Tadi kalau ku jingok ada nyai-nyai langsung ku selamatkan, ku bawa ke IGD itu kan. Paham enggak nih? Jadi fitrah itu adalah menjaga tauhid. Menjaga tauhid tadi yang pertama tilawatil Quran, yang kedua zikir. Ini kita langsung praktek belah. Dan siapa tidak zikir, tidak ingat Allah, maka dia cirinya akan lupa pada diri sendiri. Oke. Yang ketiga, orang untuk menjaga fitrah adalah dengan cara qiyamul lail. Di saat orang lain tidur, dia sholat. Tapi jangan sholat sepanjang malam. Itu disebutkan di Al-Quran sangat jelas dalilnya. Masih ingat tak di surat 17? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Perhatikan kalimatnya. Wa minal laili. Min itu artinya sebagian. Jangan galo-galo. Kalau ayatnya wal laili fatahajjad, maka malam hari kamu harus tahajud sepanjang malam. Tapi ini kalimatnya wa minal, ada kata-kata min itu sebagian. Maka sholat tahajud itu bisa nak sampai mungkin kamu nak berapa ratus rakaat lajulah. Yang penting jangan sepanjang malam itu. Bisa juga cukup 2 rakaat tahajud, misalnya 1 rakaat witir. Keperinyo bisa baik kamu 1 rakaat witir. Paham kira-kira itu? Jadi ini, jadi jangan gaya dikit. Ini pagi-pagi ke kantor langsung ini. Ngapa Pak? Tahajud. Nah, pecah keren nian nih. Pecah keren nian, nanti saya sampaikan. Jadi ibadah itu harus ngukur. Ibadah harus, saya beberapa hari ini kurang tidur. Terakhir kemarin hari apa tuh? Hari Jumat, malam Jumat itu. Saya harus bekerja, kemudian malam masih, kemudian paginya sebelum subuh saya ngantar anak saya ke bandara. Kira-kira ngantuk dah aku itu.
ngantuk. Kemudian balik Jumat saya enggak ke kantor lagi. Saya bilang sama sopir itu, tolong antar saya balik ke rumah baik. Rasanya badan ini sudah tidak nyaman lagi. Nah itu namanya sadar diri, ingat pada diri sendiri, ya. Malamnya ada kegiatan segala macam, sadar. Maka jangan terlalu diporsir. Maka kemudian kira-kira jam 2 itu saya tidur. Bangun jam berapa coba? Bangun jam 5:30. Barulah aku sholat asar. Ya sudah, mah itulah kira-kira. Jadi jangan coba-coba. Manusia itu di Al-Quran itu disebutkan jangan kamu tashrofu. Kulu washrobu wala tushrifu. Atau kamu berlebihan. Jangan berlebihan. Kira-kira begitu. Apapun yang berlebihan tidak bagus. Ibu-ibu, berlebihan berat badan bagus tak? Nih, itu istri saya tuh galak nimbang. Ngapa naik ini? Akhirnya itu. Apalah maksudnya itu? Ya, kelebihan berat badan. Khawatir tidak cantik lagi kalau kelebihan berat badan. Kenapa itu? Yang mau lanang juga kalau kelebihan berat badan menges. Tidak pacak lagi. Diajak main bola, diajak berlari, tidak pacak lagi. Kan seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Menjaga apa tadi? Dengan cara sholat malam. Yang keempat, menjaga fitrah itu dengan cara puasa. Puasa itu yang lengkapnya adalah betul-betul tidak makan, minum, dan sebagainya. Tapi puasa dalam bahasa di tip atau TV atau komputer itu ada tombol namanya pause. Benar gak? Coba. Pause, puasa lah ini. Apa maknanya itu? Kalau di pause lagu, kemudian dipencet pause berarti stop. Tapi begitu pausnya dibuka, mulai dari awal atau lanjut? Nah itu maksudnya. Jadi puasa itu dari jam sahur, imsak, dari imsak itu dipencet, pause. Tadi kita ada aktivitas sebelum imsak itu tadi ada aktivitas. Dipencet, berhenti tidak? Berhenti. Sampai kaget, maghrib dipencet lagi. Itu dari awal atau ngelanjut? Ngelanjut. Paham? Itu puasa. Apa yang kita tahan selama puasa? Kata Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi la ju' wa 'atas. Bukan hanya makan dan minum yang kita tahan, tapi juga adalah perasaan, pikiran, perbuatan. Atau kita luruskan, pikiran, perasaan, perbuatan. Semua ditahan. Contoh, orang berpuasa, apa kita nganar-nganar, berpikir kotor, berpikir jelek. Wong puasa mikir ini, kapan aku ngocok mamang itu? Ini ada di pikiran nih. Mak mano cara ngempesi ban wong itu kan, aku tidak punya mobil, dia lemak baik punya mobil, kusarokan dia di dalam pikiran. Apa puasa seperti itu? Tidak. Yang kedua perasaan. Apa perasaan orang puasa itu adalah pesan ya sebel banget itu. Kurang ngajar. Pokoknya tidak pacak idak, harus balas dendam. Tidak. Di dalam batinnya lego, itu puasa. Kemudian apa puasa itu gaweannya wong lewat dikekek, atau ngomong kotor. Enggak, ditahan semuanya. Itulah cara menjaga fitrah. Luar biasa, subhanallah. Itu yang keempat sudah. Terakhir, yang kelima. Menjaga fitrah yang kelima, yang terakhir adalah caranya berkumpul, berinteraksi dengan orang soleh. Berinteraksi dengan orang soleh. Interaksi bisa sama siapa baik. Tetapi utamanya interaksilah sama orang soleh. Orang soleh itu orang baik terjemahannya. Setiap kita ini baik. Tapi ada yang lebih baik. Bener gak? Ulangi. Setiap kita ini baik. Tapi ada yang lebih baik. Maka patokan berinteraksi dengan orang soleh merasa dirinya tidak lebih baik dari saudaranya. Jadi saya ngisi pengajian ini saya sekedar sebagai da'i.
Mubalik, menyampaikan. Apakah saya orang terbaik? Belum tentu. Yang pasti saya adalah orang yang kurang bijak dibanding yang sudah lebih tua. Itu baik, kira-kira. Ulangi, pelan-pelan. Ini asli ini. Ya, saya pasti adalah orang yang kurang bijak dibanding yang lebih tua dari saya. Tadi saya cerita, umur berapa tadi? 54, 55. Yang di sini ada enggak umur 70? Ada enggak umur 60? Aduh, kamu nak ngomong banyak. Ini. Kira-kira. Berarti orang-orang yang lebih tua dari saya itu, ini orang soleh-soleha semua, lebih bagus dari saya enggak? Iya, lebih bijak. Jadi jangan dikit-dikit gaya, mentang-mentang ustadz ngomongnya begini. Kamu kalau jelek, ini yang bagus nih. Tidak mah itu. Berkumpul dengan orang soleh itu merasakan itu. Kepada yang lebih tua dia hormat. Karena boleh jadi yang tua ini pasti lebih baik dari dia. Contoh, saya sholat baru anggaplah umur akil balik itu misalnya 15 tahun. Sekarang 55. Berarti baru sholatnya yang senianan berapa tahun? 40 tahun. Sementara yang sudah usia 70 tahun, berarti sudah sholat berapa? Kurang 15. 55. Beda tak? Sholat 40 tahun dengan sholat 55 tahun. Beda. Itu tolong camkan menjaga fitrah. Jadi orang yang menjaga fitrah itu begitu ketemu yang lebih tua, hormat. Sayyidina Ali. Ayo aku ngasih contoh ini. Sayyidina Ali nak ke masjid. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, mantu Rasul ini. Nak pergi ke masjid. Tahu-tahu di depan ada wong tua. Dia keluar dari rumah nak ke arah masjid. Ada wong tua berjalan lambat. Yang namanya wong tua, mana tidak berjalan lambat? Lambat kan itu? Berjalan lambat. Sayyidina Ali tidak berani motong jalannya wong tua itu tadi. Kenapa? Coba. Menghormati apa tidak? Menghormati. Ya, jadi Sayyidina Ali ngiring dari belakang. Sampai kira-kira masbuk. Gara-gara ngiring. Wong tua ini masbuk atau apalah itu. Rupanya pas sampai depan masjid, wong tua ini langsung jalan baik. Tidak ke masjid. Yahudi rupanya. Nih, perhatikan kalimatnya. Tapi apakah Sayyidina Ali kecewa? Tidak. Menghormati orang yang lebih tua siapa saja. Sebaliknya, yang muda kata Rasul disayangi, menyayangi yang muda. Saya begitu melihat anak saya, itu lebih muda dari aku tidak kira-kira? Yalah jelas, ada kado dia sama dengan aku kan. Mana cara beranak itu. Dia lebih muda dari saya. Apa yang dilihat? Yang muda itu berarti, misalnya anak saya, usianya sekarang yang besar bisa 25. Ini baru selesai nih kemarin. Ini usia 25. Dia mulai balik 15. Berarti dia mulai dicatat dosa pahala baru 10 tahun. Benar gak? Saya tadi 55. Berarti dicatat pahala dosa berapa tahun? 40 tahun. Dosa 10 tahun dengan dosa 40 tahun banyak mana? Ini cara berpikir yang mudah saja. Kalau kamu ngomong, oh tidak, dosa aku dikit. Yang muda itulah dosanya banyak. Tidak mah itu, cek. Dosa kita ini pasti lebih banyak dari yang masih muda. Yang masih muda itu lebih bersih, lebih polos, lebih bagus. Maka kepada yang tua hormat, karena lebih banyak amalnya sudah jelas. Yang muda ini tadi lebih sedikit dosanya. Makanya kita menyayangi yang muda. Itulah yang namanya berkumpul dengan orang soleh. Ada enggak di antara berkumpul kita ini saling ngerasani? Aduh, bukan di sini. Ibu-ibu ngumpul langsung ngomong, iya itu si Hanu itu. Aduh, enggak mah itu kan? Aduh, bukan itu. Berkumpul itu tadi untuk menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Itu baru cocok. Kemudian berkumpul untuk beribadah secara berjamaah. Kemudian berkumpul, misalnya besok ini sekolah buka, guru-guru ngumpul. Itu dalam rangka apa?
Jadi mencari nafkah. Jadi berkumpul itu dalam rangka komunikasi, tolong menolong, ya, bekerja mencari nafkah. Itulah berkumpul, yang maksud berkumpul dengan orang soleh. Demikian kita sudah membahas 5 hal dalam menjaga fitrah. Ulangi tadi, fitrah itu diawali dari asli atau orisinal. Aslinya kita mah inilah. Kemudian fitrah itu bersih, suci. Itu sumbernya adalah tauhid. Maka fitrah itu disebut adalah tauhid. Jadi orang yang bertauhid itu fitrah. Maka untuk menjaga fitrah, menjaga tauhid, bersih dan apa nama asli ini tadi bisa dilakukan 5 cara. Namanya tazkiyatun nafas. Pertama, baca Quran. Kedua, apa tadi? Zikir. Ketiga, sholat malam. Berarti kalau sholat malam, sholat wajib dah? Iyalah jelas, karena sholat malam itu tambahan. Dak kado, sholat malam tapi tidak sholat subuh. Ini. Sholat malam tapi tidak sholat zuhur, kan tidak cocok. Oke, jadi sholat malam itu tambahannya. Itu lebih bersih lagi jiwa. Sholat sudah bersih, sholat itu zikir, bersih pula hati, ditambah lagi dibersihkan malam hari. Kemudian yang keempat, berpuasa. Puasa tadi tidak makan, tidak minum, puasa juga pikiran, puasa juga omongan, puasa juga sikap, puasa juga hatinya. Kan begitu. Kemudian yang kelima, berkumpul dengan orang soleh tadi, berkomunikasi, interaksi, tolong menolong, saling menghormati, menyayangi, dan sebagainya, termasuk mencari nafkah. Nah, itulah menjaga fitrah. Jadi karena itu, setelah Ramadan kemarin, 5-5-nya itu kita praktekkan, kita boleh merayakan kemenangan dengan cara Hari Raya Idul Fitrah atau Idul Fitri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol, kalau mungkin ada pertanyaan, silakan. Diaturi bagi bapak-bapak, ibu-ibu nak bertanya, diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Profesor, kita ini di satu sisi kita akan menjaga fitrah, tapi di sisi lain seolah-olah ini mereka tahu fitrah atau bagaimana, ini sangat prihatin kita. Terutama sekali kalau kita kondangan misalnya kan. Kondangan di gedung. Ini ada acara yang lempar-lemparan itu. Yang kembang itu kan. Nah yang joget-joget itu ibu-ibu manula tua pakai jilbab puluh itu. Nah ini kan setiap kita kondangan yang jadi pertanyaan, bagaimana itu yang seperti itu? Karena kan sudah di agama tidak dibenarkan, mereka sudah tahu, tapi mereka masih lakukan. Nah itu. Yang berikutnya, ini kan kemarin kita berpuasa dan merangkakan fitrah, menjaga tauhid. Andaikan semua orang Indonesia nih, taruh kalau jumlah yang melaksanakan puasa dalam rangka menjaga fitrah ini 100 juta. 100 juta. Dalam 100 juta itu mengajak orang 1 juta, berarti 200. Indonesia ini pasti bagus. Tapi kenapa ini Indonesia nama hancur ini? Ya kan? Kuota haji habis, dia makan segala macam. Ini bagaimana itu pandangan Islam? Terima kasih. Baik, yang pertama saya sebutkan aja, mudahnya di Al-Quran disebutkan inna sa'yakum lasyatta. Atau ada ayat yang lain latarkabuna tobakon antobak. Oke. Kemudian ada ayat lagi walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Oke. Ingat, di Al-Quran juga ayat pasti kita ingat. Ada ashabul yamin, ada muqarrabin. Oke. Singkat cerita, orang Islam itu, ini orang Islam dulu nih, ini secara umum. Dari 2 pertanyaan tadi hampir sama isinya, maksudnya pokoknya ke arah situ. Orang Islam itu, coba camkan ini. Rukun Islam ada berapa? Siapa yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat disebut Islam atau tidak? Islam. Padahal belum sholat. Benar? Maka syahadatain, 2 kalimat syahadat adalah gerbang Islam. Orang baru masuk Islam, baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mati.
Islam bukan dia? Islam. Sudah sholat belum? Belum. Belum lah sholat. Zakat? Belum. Puasa? Haji? Belum. Jadi kalau begitu, dia tapi sudah Islam. Di masa Rasul pernah ada peperangan berkecamuk, ada anak muda masuk Islam. Ditanya, kamu kenapa pengen masuk Islam? Saya pengen kena panah di sini. Oh, waktu itu peperangan berkecamuk. Rupanya setelah masuk Islam, dia bukan pasukan, dia nggawakan anak panah be. Begitu dia nggawakan anak panah dalam peperangan itu, belum lagi sholat, puasa, zakat tadi, kena panah lehernya mati. Maka kata Rasul ini matinya syahid. Paham? Perhatikan pelan-pelan. Jadi tingkatan orang Islam itu bertingkat. Tadi kalau di Al-Quran ada ashabul yamin, ada muqarrabin. Silakan buka di Al-Quran di surat nomor 9 ayat 102. 9:102. Kita lihat. Wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Di antara orang Islam ini, ada yang i'tiraf. Masih ingat i'tiraf? Ayo ibu-ibu. Ibu-ibu ini kalau dipancing pakai lagu mungkin tahu i'tiraf. Coba lagunya Opik i'tiraf itu apa? Ilahilas. Ada enggak? Itu i'tiraf lagu itu. I'tiraf itu bahasa Palembangnya nyesel. Nyesel. Kan di situ di lagu itu apa? Ilahilas tulil firdaus ala wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, tampang macam aku ini tidak pantas masuk. Kapan nengok ciri-ciri masuk surga kan ada ciri-cirinya. Contoh tidak usah jauh-jauh. Coba saya berdiri biar untuk contoh. Kira-kira tinggi badan aku ini cocok tidak untuk jadi jenderal angkatan darat? Kamu omong baik idah. Ya, karena tinggi aku tidak sampai 160. 158 atau 159 tinggi aku ini cuma. Tidak sampai 160 aku ini. Sedangkan untuk jadi akabri 165. Mau aku nak jadi jenderal. Nah sama. Tampang kita ini tidak pantas masuk surga. Tapi i'tiraf tadi ngomong apa? Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi kalau harus masuk surga, tidak sanggup. Jadi kira-kira kalau ditanya, Mang, jadi kamu kendaknya apa? Surga tidak pantas, neraka tidak sanggup. Sedangkan tempat di akhirat cuman 2. Kalau sekarang misalnya tidak sanggup di Jakabaring, bisa Sukamto. Tidak sanggup Sukamto, bisa Lebong Siarang. Ada gitu. Tapi di akhirat cuman kalau tidak di neraka di surga tidak sanggup. Ya, tapi apa? I'tiraf nyesel. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Karena itu ya Allah, orang masuk surga itu mestinya amalnya soleh. Sementara orang masuk neraka itu karena amalnya salah. Jadi karena itu aku ini sering salah ketimbang yang bagusnya, yang amal soleh. Jadi aku nyesel ya Allah. Nah itulah menunjukkan tingkatan orang mukmin. Yang di ayat lagi, yang lain lagi. Silahkan dibuka di surat 35, surat Fatir. Ini orang Islam, kita bicara orang Islam. Itu dibagi 3 orang Islam. Lebih jelas lagi, lebih dibagi 3. Wa minhum dzalimu li nafsih. Ada orang Islam yang gaweannya lalai. Salat ida. Kapan ditanya Islam? Islam, Kapan payo kita salat? Maaf cek, lagi ini halangan. Halangan apa dia wong lanang ada halangan di mana? Oke. Ini disebut wa minhum dzalimu li nafsih. Ya. Surat nomor 35 ayat 30-an atau 28. Pokoknya di pucuk itulah. Kamu baca. Wa minhum muqtasid. Muqtasid itu pertengahan. Ada yang kadang ingat, kadang lupa. Wa minhum sabiqum bil khair. Dan ada yang bergancang untuk berbuat baik. Kira-kira dalam hal pengajian ini tadi, Bapak Ibu masuk yang mana? Yang datang sebelum jam 8 itu sabiqum bil khair.
Ada enggak yang datang sebelum jam 8 tadi? Aduh, udah usah nak nunjuk pula. Pokoknya lah tahu, Allah udah dicatat itu. Itu begancang namanya, sabiqum bil khair. Yang datang pas jam 8 atau 8 lewat dikit, itu muktasid. Nah, yang aku ini tadi, ada alasannya. Ini ada alasannya. Yang datang sengaja, marilah kita tutup pengajian dengan doa. Tahu datang dia. Ngapo cek? Memang sengaja udah nak dengar pengajian. Oke. Nah, itu kedudukan orang muslim. Nah, di antara itu tadi yang Kak Aji tanyakan tadi, masalah ada yang acara pengantenan, anggap acara masih ada yang tidak pantasnya atau apa segala macam, termasuk yang kedua tadi, ngerasa apa namanya, mikirnya, perasaannya, atau itu segala macam, itu berlaku tidak tepat, tidak adil, dan sebagainya, itu ada derajat orang Islam. Maka bagi kita, tolong camkan. Ini dari kitab Ihya Ulumuddin atau yang lainnya. Kepada orang lain kita sangka orang itu lebih soleh dari kita. Perhatikan kalimatnya. Kita sangka orang itu, kalau ketemu orang Islam, kita sangka dia lebih soleh dari kita. Ya, kita sangka lebih soleh dari kita. Nah, kalau seperti itu, nanti ketika terbukti, ternyata dia sama dengan kita, atau lebih jahat dibanding kita, maka kita idfa billati hiya ahsan. Yaitu tolaklah dengan kebaikan. Jadi misalnya gini, kita nyangko wong itu rapi, bersih, pakai peci, ngajak kita. Kira-kira galak tak gitu nih? Galak. Tahu-tahu diajak kemana? Diajak dugem ke Sukamto, di situ ada diskotik, gitu kan? Misalnya gitu. Ngapa pakai peci? Karena kalau aku tadi tidak pakai peci, tidak boleh bini aku. Nah, kalau pakai peci ini berarti nak kemana? Masjid. Ngajak kamu lagi. Kamu kan mau masjid. Jadi bini aku nyingok, oh laki aku ngajak ustad. Nih kira-kira itu kan? Wah pasti pakai peci pula ke masjid. Rupanya. Nah itu tadi kira-kira. Jadi ada yang tinggal kita tolak dengan baik. Kira-kira seperti itu. Nah yang seperti ini kita persepsi. Maka kemudian yang kedua, patokan kedua. Di Al-Quran surat nomor 66 ayat 6. 6 3 kali berarti ini. Ya, itu ku anfusakum wa ahlikum. Yang nak kita jago diri dan keluarga. Kalau orang lain sebagai ba'duhum min ba'di di Al-Qur'an. Dalam bahasa ulama cermin. Jadi kita berkaca. Saya kasih contoh ibu-ibu, ini senianan. Coba. Saya hari apa itu ya? Hari apa? Lupa aku. Hari Kamis kalau tidak salah. Aku balik kerja. Balik kerja jam berapa tuh? Sudah jam 3 atau berapa lah gitu. Ya 3. Kan 3/4 sekarang asar atau berapa tuh? Jam 3. Sampai di rumah, rupanya istri saya sedang kumpul-kumpul sama ibu-ibu juga. Ibu-ibu tapi lebih muda. Istri saya yang paling tua. Lagi kumpul di situ. Apa pengajian atau apa itulah kumpul-kumpul. Di rumah kami. Rumah kami itu kecil ibu-ibu. Rumah kami itu ukurannya 4x7. Bisa tak? 2 tingkat. 4x7. Di atas untuk tidur, bawah untuk ruang teman. Jadi kira-kira kecil dah tuh. Kecil kan? Oke. Nah, itu contoh nih. Saya begitu masuk, Assalamualaikum. Kemudian ada istri di situ sama ibu-ibu. Maka saya langsung naik ke atas. Naik ke atas. Rupanya ada salah seorang ibu bawa anak usianya kira-kira 3-4 tahun. 3-4 tahun tuh kira-kira sudah bisa diomongi dan? Ya, artinya sudah bisa diomongi kalau dilatih kan gitu kan. Ini jangan pasti tahu. Apa yang terjadi? Budak itu Masya Allah. Ngebuk sana, ngebuk sini. Jungkir balik di pucuk kursi. Mana kira-kira tuh? Ngomongnya ribut-ribut. Ibunya ada di situ. Perhatikan kalimatnya. Apa anak ini salah? Kan belum balik anak ini. Siapa yang salah? Ibunya, orang tuanya yang tidak mendidiknya. Begitulah kita ini dalam kehidupan ini. Tadi yang ladas di perkawinan, yang ladas di apa segala macam, masih nak yang jelek-jelek itu hasil didikan. Nah ini pertanyaan relevan. Maka kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Setiap yang lahir itu bersih, bagus galau,
tetapi tergantung didikan orang tuanya. Jadi sopan santun, hal yang baik itu dari orang tua. Ini menyebabkan nanti derajat kita bagus atau tidak. Maka kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bagus di antara kamu yang paling takwa. Yang paling takwa tidak bisa ngaku-ngaku, tapi hasil didikan. Jadi Bapak Ibu, nyai-yai, kalau ini sudah nyai-yai, ini Bapak Ibu nyai-yai ini kan sudah baik. Datang pengajian ini nak ngapo coba? Ada dua, saya sampaikan betul ini. Kalau masih bisa ngasuh anak sama cucung, maka didiklah anak sama cucung dari pengajian ini. Yang didapat dari pengajian ini sampaikan kepada mereka. Itu satu. Kalau katakanlah sudah tidak mampu lagi mendidik anak cucung itu tadi, doakan. Dan amalan yang kita kerjakan ini berdampak sama anak cucung kita. Pernah dengar bahasa Inggris? Like father, like son. Like mother, like daughter. Kalau kakeknya, orang tuanya seperti itu, maka anak-anaknya kemudian seperti itu. Kalau kakek neneknya rajin ngaji begini, itu kira-kira akan ada tak di antara keturunannya itu yang bagus? Pasti. Itu saya belum memastikan itu. Kenapa? Ini sudah kaidah Allah. Allah sendiri mengatakan, ya sangat jelas, innallaha la yudhi'u amalal mu'minin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan orang mukmin walaupun kecil. Masih ingat ayatnya? Sangat hafal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira, yang sebaik itu walaupun sedikit nian tetap akan ada. Jadi jangan kira tidak ada dampak. Jadi mohon maaf, ini saya ajari paling mudah ya. Kalau kita terbiasa ngaji, terbiasa kumpul begini, maka anak cucung kita akan terbiasa gitu juga. Entah seperti apa, saya nggak bisa menerangkan. Somehow bahasa Inggrisnya, entah mak mano, aku tidak baca nerangkan. Yang pasti itu adalah karunia dari Allah. Dan pasti kamu akan berdoa, kita semua akan berdoa, ya Allah, aku ini sudah ngaji, sadar mak ini. Ya jangan sampai anak cucung aku juga kaki ladas lagi, ya Allah. Nah kan kira mak itu, didengar oleh Allah. Didengar, tidak mungkin. Itu jadi, nah perkara orang lain tadi diingatkan. Nah kalau kita yang mengadakan hajatan, tolong camkan. Kalau kita yang mengadakan hajatan, maka kita yang bertanggung jawab melakukan rekayasa. Paham rekayasa? Maksudnya itu, kalau kita yang melakukan hajatan, berarti kita yang harus men-setting ruangan, men-setting acara, supaya tidak kate acara itu yang jelek, supaya ini kan begitu, tidak ribut, tidak siru. Saya waktu kemarin Lebaran open house, ya open house itu kami siapkan betul, ya kami siapkan. Kaget di mana nak duduk, di mana nak di mana nak ngembek makanan, gara-gara mak itu supaya tidak siru, tapi orang gembira, kan kira begitu. Nah, jadi supaya ini. Jadi jangan sampai kita nanti menikahkan anak cucung kita itu tadi justru malah diisi acara-acara yang tidak karuan. Tapi ingat, tetap acara pernikahan itu harus meriah atau sedih-sedih. Oh, sudah menikah. Mari kita doa. Nah, kenapa itu? Kata Rasulullah, pukullah duf. Bunyikan kendang. Waktu orang menikah, saking senengnya, bimpang itu kan nanti kalau bahasa Palembangnya ngarak. Aduh lah ini ngarak lama pulo, berjalan jak wong sunat itu kan, makanya disebut pengantin sunat. Jalan selangkah, bimpang. Berhenti dulu. Selangkah lagi, bimpang. Ada lagi ibu-ibu yang ngambil sabit pidato, berjalannya gagah seperti ini. Nah, ada kan itu kan? Ada sampai nyambut ke tempat ini. Ya begitulah kira-kira. Disetting dengan sebaik-baiknya. Demikian. Baik, kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Allah, kami beriman kepada apa yang Kau turunkan, yaitu Al-Quran sebagai panduan hidup. Kami mengikuti Rasulmu Muhammad SAW sebagai teladan. Catatlah kami, ya Allah, sebagai orang-orang yang bersyahadat, yang benar-benar bertauhid, menjaga fitrah.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.